Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Supriani Kota 5. Saya akan menjelaskan 5 perangkat jaringan. Di antaranya ada router, ada switch, modem, dan card, dan ada hub. Di sini saya akan menjelaskan dengan gambar ya teman-teman. Langsung saja kita buka yang pertama yaitu router. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi utama router ya teman-teman. Yaitu router berfungsi untuk menghubungkan dua jenis atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Di sini router memiliki tipe dan jenis yaitu tipe router yaitu tipe hardware merupakan sebuah sistem perangkat yang dapat seperti halnya menggunakan router asli ya teman-teman, di mana hardware atau perangkat keras ini dapat dilakukan hal yang sama seperti router, di antaranya membagi, memancarkan, dan men-sharing hyper address dari router ya teman-teman. Dari untuk jenis router ini memiliki router statik, yaitu merupakan sebuah routing yang memiliki tabel routing dengan kondisi sistem dengan pengaturan atau manual pada pihak administrator jaringan. Jadi dari sini untuk router tersendiri kita sebagai admin yang mengelola, dalam arti kita bisa men-setting untuk pengaturannya sendiri. Dan untuk bagian-bagian router ini, yang pertama ya teman-teman lihat pada yang pot yang ini ada 5 pot dan ada 1 pot yang beda warnanya yang abu-abu ya teman-teman. Untuk itu namanya pot serial, yang itu yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu router dengan router yang lain, yang antara router dengan modem KSDR untuk akses internet. Dan untuk yang keempat ini untuk klien ya teman-teman, dimana bisa menghubungkan router dengan modem DRAP sehingga router bisa diatur pada setting melalui jaringan internet. Untuk yang lain juga bisa menghubungkan antara komputer dengan router secara langsung dengan menggunakan kabel UTP tipe reliever. Dengan di sini ada untuk penghubung ya yang dari jalur listrik ya, yang ini. Yang satu ini adalah flash setting untuk resep pada router tersendiri ya teman-teman, untuk menghilangkan data yang pernah diinput yang di-flashing pada router tersendiri. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang router. Selanjutnya saya akan membahas yang kedua yaitu modem. Nah, di sini saya ambil modem yaitu modemnya Indohome ya teman-teman. Jadi dari fungsi modem ini tersendiri yaitu proses penghubungan sinyal digital ke analog. Dan sebaliknya diamankan modulasi dan menmodulasi, jadi untuk bisa tersambung ke internet. Jadi ini yang akan mengakses jaringan ya ke internet menggunakan modem yaitu, dan modem ini mempunyai tipe dan jenis yaitu menggunakan modem eksternal ya teman-teman. Untuk modem ini tersendiri modem yang diletaknya di luar komputer untuk menghubungkan ke komputer yang digunakan kabel khusus. Dan kelebihan dalam modem eksternal adalah tepat dapat dipindah-pindahkan atau digunakan dan komputer lain, tetapi modem eksternal ini ya teman-teman, untuk dari seperti ini dia bisa dibawa aja kemana-mana ya teman-teman, bisa dipindahkan untuk akses internet. Dan untuk bagian-bagiannya di sini, yang pertama untuk bagian antena modem itu ada di sini ya teman-teman.
Mohon maaf dari gambarnya di sini ada 2 antena dan untuk itu digunakan sebagai antena tambahan pada modem untuk menstabilitas dan memperkuat penerimaan sinyal. AES-GPA menstabilisikan sinyal dan perkuat penerimaan AUAS-UPA, 3G atau MTS, dan EDN dan GRNS. Untuk antena ini bisa dipakai untuk berbagai merek modem WRS yang memiliki konektor internet eksternal ya teman-teman. Dari untuk bagian di sini terdapat beberapa lampu, yaitu yang pertama ada indikator power ya teman-teman, yang ini. Yang satu ini berfungsi untuk memberikan info tentang adanya aliran listrik yang masuk ke ONT atau tidak. Dan kedua ini ada PON, yaitu indikator pun juga berfungsi sebagai jaringan untuk hubungkan antara ONT dengan server Telkom. Dan ketiga ada indikator loss ya teman-teman. Dan indikator loss ini berfungsi menunjukkan bahwa ONT tidak terhubung ke server Telkom. Dan yang keempat, ini ada indikator LAN yang juga berfungsi untuk memberikan akses jaringan menggunakan kabel LAN. Jadi yang kelima ini ada indikator Wi-Fi, merupakan sebagian akses jaringan lokal yang menggunakan kabel maupun non-kabel ataupun hotspot Wi-Fi. Dan di sini juga ada LAN, yaitu LAN juga berfungsi untuk memberikan akses jaringan menggunakan kabel LAN. Dan ada juga Wi-Fi ya teman-teman, yang ini yaitu indikator merupakan sebagai informasi akses jaringan yang menggunakan kabel ataupun non-kabel atau hotspot Wi-Fi. Dan yang terakhir ada indikator POS atau tel yang lampunya dapat berfungsi sebagai klien telepon untuk menghubungkan atas sama klien dengan menggunakan pesawat telepon rumah. Nah, itu mungkin dari saya penjelasan tentang modem. Kita lanjut tentang switch ya. Ini adalah gambaran tentang switch. Ini gambaran dari switch-nya. Fungsi utama dari switch, yaitu switch adalah sebuah perangkat keras yang terdapat pada jaringan komputer yang berfungsi sebagai alat penghubung antar komputer ya teman-teman. Dia sebagai penghubung dari satu komputer. Dan tipe dari switch adalah ISDN switch, yaitu yang dikenal sebagai Jela Avenue Switch Over, dan yang biasanya terdapat pada server provide, bekerja halnya seperti switch, tetapi memiliki beberapa, yaitu interface yang digunakan. Ini dibuat untuk detektor, dioperasikan pada hub rider model normal ya teman-teman. Namun jika ditemukan kelemahan yang dianggap terlalu tinggi, maka switch akan dilakukan instalasi kembali secara otomatis, kemudian akan jalankan pada struktur onboard. Dan untuk bagian-bagiannya berfungsi untuk menghubungkan pada komputer ya, sebagai penghubung kabel. Dan yang ini sebagai lampu yang untuk power, sebagiannya untuk penghubung pada switch itu tersendiri. Dan mungkin itu saja tadi penjelasan tentang switch. Selanjutnya saya akan membahas tentang hub. Ya, ini adalah tampilan dari gambar hub. Tampilannya seperti switch. Hub ini memiliki fungsi yaitu sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada osi layar atau kapasiti layar, sehingga hub hanya bekerja sebagai penyambung atau konektor, menguatkan sinyal kabel di kabel usniaber, kabel quick card up. Untuk hub yang ini, hub tabel yang memiliki kemampuan untuk perkuat sinyal dan sebuah jaringan disebut dengan
berguna menghubungkan dua unit komputer dari jarak yang cukup jauh. Dari untuk bagiannya di sini ada bagian-bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Memiliki ke-8 port yaitu untuk menyambung jaringan ya teman-teman. Dan di sini untuk ini menggunakan penyambungan antara up ke listrik ya teman-teman agar bisa aktif ya teman-teman. Mungkin itu penjelasan dari tentang hub. Selanjutnya kita masuk kepada gambaran card. Ini adalah tampilan gambar dari card. Di sini card berfungsi untuk salah satu perangkat keras antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer yang lain, ke jaringan internet dengan menggunakan kabelan. Jadi port ini menggunakan untuk menyambungkan ya teman-teman dari komputer satu ke komputer yang lain melalui kabelan. Jadi di sini untuk jenisnya LAN yaitu LAN kali SA merupakan jenis LAN yang pertama kali diciptakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang komputer. LAN card ini mempunyai slot yang berwarna hitam yang mempunyai 1-3 kiri lain dari JSA output atau support untuk BCN dan UTM-45. Di sini dari deretan bagian ini ya teman-teman, ini adalah kabel untuk LAN dan di dalamnya memiliki slot yang berwarna hitam mempunyai 1-3 dari sini ya teman-teman. Dan untuk bagian-bagiannya di sini tadi sudah dijelaskan. Di sini yang hitam ini dia untuk menampung atau memasang agar kabelnya bisa pas dengan part yang digambar ini ya teman-teman. Dan di sini dari tampilan ini sebagai satu penghubung juga pada motherboard komputer tersebut sehingga akan saling terhubung, saling terkoneksi dari untuk papan yang ini. Dan yang ini memiliki untuk agar melengkapi tampilan dari komputer itu tersendiri atau dari laptopnya ya teman-teman. 5 perangkat jaringan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang 5 perangkat jaringan. Kurang dan lebih saya mohon maaf Pak. Terima kasih.